Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita datang dengan penuh sukacita ya, karena kita masuk dalam rumah Tuhan, kita datang menantikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita memberikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Mari kita angkat pujian dan sembah kita, dan syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami Tuhan, kami datang menaikkan segala penyembahan kami hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau pakai hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pujian dan syukur pujian dan syukurku hati kami Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan. Oh Tuhan, sadar bila ku ada seranda karena pujian ini lebih sungguh, katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila kami ada semua karena oleh-Mu Tuhan. Sadar bila Ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Oh katakan
berharga di mata-Mu Tuhan. Di altar-Mu, di altar-Mu, ku sadari selama ini Kau menanti, ku akui, ku akui semua dosaku Tuhan. Ku lepas kehendakmu dan seluruh nafas kami Tuhan, dan seluruh hidup kami Tuhan. Memuliakan-Mu Yesus Tuhan, Kaulah aku sangka sejak Kau baru. Terima kasih di altar-Mu, ku sadari selama ini Kau menanti, ku akui, ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakmu dan seluruh nafasku. Memuliakan-Mu Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan iman katakan, biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku. Amin, amin, amin. Amin Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Biar seluruh nafasku memuliakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Biar seluruh kehidupan kami hanya naikkan kepada-Mu Tuhan. Biar seluruh nafas kami mau menyembah Engkau. Biar seluruh kehidupan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik Tuhan. Yesus Engkau luar biasa, menjadikan kami ada sampai saat ini Tuhan. Menjadikan hidup kami berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang penuh dengan kerendahan hati kami, Yesus. Kami suci menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami puji. Pujian dan syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Engkau lihat hidup kami Tuhan. Akan ku bawa kemuliaan
bagi nama Tuhan. Segenap hati kami mau naikkan syukur hanya bagi nama Tuhan. Karena kami tahu hidup kami begitu berharga di mata-Mu. Hidup kami sungguh berarti di mata-Mu Tuhan. Karena kami anak-anak Tuhan. Karena kami murid-murid Tuhan yang mau diajar dan dibentuk oleh-Mu Tuhan. Menjadikan kami anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Engkau memberkati setiap kehadiran kami Tuhan pada sore hari ini. Buat rekan-rekan yang mungkin masih dalam perjalanan, Engkau tetap pimpin langkah kaki mereka Tuhan. Agar mereka bisa tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau ampuni, Engkau layakkan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami. Agar kami layak Tuhan menghampiri tahta-Mu yang kudus. Berkati juga hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada sore hari ini Tuhan. Biar urapan hikmat daripada Tuhan yang tercurah kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang ingin mencoba merusak jalannya ibadah kami. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga semuanya itu tidak menghalau kami. Karena kami mau dengan bebas bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dan kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat di jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore kembali ya kepada Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi dalam rumah Tuhan. Kita memiliki satu tujuan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau ceritakan perbuatan Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan. Ada Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Dialah Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama Tuhan. Ceritakanlah perbuatannya. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala Allah. Amin, amin Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghajurkan musuh. Katakan ceritakanlah. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari bersama-sama dengan semangat Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih amin. Dalam Allah kita, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Mari kita ceritakanlah. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari semangat sorak-sorai. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dalam hidup Yesus. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar
saudara kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Begitu bangga kita memiliki Allah. Tiada Allah, ada Allah lain dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang menjadi Allah, Tuhan yang maha besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak takut lagi dalam kita menjalani dalam kehidupan ini. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita angkat pujian yang mengatakan, bila takut membayang dan hatiku bimbang, kamu memandang terus kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, amin. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Harapan menginjak-injak segala musibah, segala besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Seluruh hidup kita serta dengan Allah. Amin. Amin. Allah mau terus menyertai kita. Biarlah kita juga mau terus disertai Tuhan. Mau terus ada di dalam jalannya Tuhan. Ada ketakutan, ada keresahan, ada keputusasaan, ada kelemahan. Tapi pandang terus pada Tuhan. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan. Karena Dialah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk dalam penyembahan kembali. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan,
seruan hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, tak pernah Kau lepaskan.
bersorak-sorai juga karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami perlukan Engkau dalam hidup kami, Yesus. Kami tidak dapat berjalan sendiri, Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, Tuhan. Kami sangat-sangat memerlukan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sungguh. Bapa, Engkau selalu mendengar seruan hati kami. Apa yang ada dalam kedalaman hati kami Engkau tahu, Tuhan. Dan pada saat sore hari ini kami datang penuh dengan kerinduan dan kerendahan hati kami. Lawat kami, Tuhan. Perbaharui hidup kami, Tuhan. Kuatkan kami, Tuhan. Sembuhkan kami, Yesus. Dengan darah-Mu yang berkuasa itu, Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara yang besar pada umat-umat-Mu di tempat ini, Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Apakah mendengar seruan hatiku? Engkau dengar, Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, Tuhan. Dari kasih-Mu. Terima kasih, Yesus. Lewat lembah gelap, Kau selalu ada bagi kami. Kau temani aku. Kami tak berjalan sendiri, Tuhan, karena ada Roh-Mu. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir, oh Tuhan. Mengalir, rasakan Roh-Mu, Tuhan. Roh Kudus yang bekerja. Apakah Kau
Haleluya. Haleluya. Dahsyat Engkau kalau hadir dalam kehidupan kami, memulihkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan, menyembuhkan kami, memberkati kami. Haleluya, haleluya. Kami rindukan terus terjadi dalam kehidupan kami. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Syukur, terima kasih buat hari yang Tuhan adakan, dan kami boleh memakai kesempatan hari yang Tuhan adakan ini. Kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan dikenyangkan dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu. Kami mempercayai Engkau ada, Engkau hadir di dalam rumah-Mu, di dalam ibadah kami. Kami semua menikmati persekutuan dengan Engkau. Terlebih lewat kebenaran firman Tuhan, kami ingin mengerti jalan-jalan-Mu. Karena jalan-Mu adalah jalan yang sempurna, yang membuat kami terus bersukacita, menikmati semua janji-janji berkat-berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua tim pelayanan hari ini yang melayani Engkau. Kami membuka hati kami, menyiapkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersukacita, bersyukur. Hari ini Minggu tanggal 9 Oktober 2023. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang senantiasa memandang Tuhan. Kita melihat satu ungkapan yang juga menjadi pengalaman Raja Daud. Di mana dia dalam situasi kondisi apapun, ya, dia memandang Tuhan. Karena dia menyadari dengan kehadiran Tuhan itu dia merasa aman. Dengan kehadiran Tuhan itu dia dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, dengan kehadiran Tuhan itu dia senantiasa memulihkan, membuat dia bersukacita, ya, menikmati, ya, dengan limpah, ya, berkat-berkat Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai dengan 9. Mari kita berdiri bersama-sama, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 9. Dua, tiga. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak.
bahwa tubuhku akan diam dengan tentram. Amin. Silakan duduk. Kita melihat di sini dalam keadaan apapun Raja Daud, di mana dia senantiasa memandang Tuhan, selalu mau memusatkan dalam perjalanan kehidupannya itu kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Dikatakan ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena dengan dia terus di dalam perjalanan kehidupannya memandang Tuhan, dikatakan dia tidak goyah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Bahkan dia akan selalu bersukacita. Ya, bersukacita. Kita melihat ayat yang ke-11. Bagaimana kalau dia terus memusatkan pandangannya kepada Tuhan. Dikatakan ayat 11, engkau akan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Raja Daud memahami kalau dia terus di dalam perjalanan kehidupannya memusatkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepadanya jalan kehidupan. Jalan yang membawa kepada kehidupan. Tentu bukan jalan kepada kebinasaan, kegagalan. Ya. Ayat 10 katakan, engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tentu kita semua selama kita ada di dalam dunia, tentu kita akan mengalami situasi kondisi yang berubah-ubah, saudara-saudara. Ya, situasi bisa berubah, kondisi bisa berubah. Tetapi firman Tuhan seperti Raja Daud, dia katakan, kalau kita terus atau senantiasa memandang kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan jalan kehidupan. Nah, jalan yang Tuhan beritahukan itu akan membuat kita limpah dengan sukacita. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Jalan Tuhan itu sempurna, saudara-saudara. Jalan Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan, bukan kegagalan, bukan kebinasaan. Sebab itu akan membuat kita limpah dengan sukacita. Dan dikatakan juga, kalau kita terus memandang Tuhan, Tuhan memberitahu kita kepada jalannya, jalan yang membawa kepada kehidupan, membuat kita sukacita dan menikmati jalan itu, saudara-saudaraku yang kasih. Walaupun dalam perjalanan kehidupan kita itu tidak lepas dari permasalahan, tantangan, sakit penyakit, kekurangan, dan lain-lain. Tetapi Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang membuat kita terus limpah dengan sukacita dan akan menikmati terus, saudara-saudaraku yang kasih. Raja Daud dialami itu.
ketika dia menghadapi Goliat, musuh, orang yang besar, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu dia dilimpahi dengan sukacita. Dia menikmati berkat kemenangan yang Tuhan berikan, saudara-saudara. Di mana dia bisa mengalahkan Goliat itu. Itu pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ini penting. Ya, di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Dia, kita harus memfokuskan di dalam perjalanan kehidupan kita kepada jalan Tuhan. Coba kita melihat Yesaya 55. Walaupun seringkali memang agak berbeda jalan kita dengan jalan Tuhan. Itu seperti langit kepada bumi. Tetapi kalau kita terus memandang Tuhan, mencari Tuhan, maka Dia akan membuat kita berlimpah-limpah dalam sukacita dan menikmati berkat Tuhan itu. Yesaya 55 kita baca. Dari ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi kita senantiasa terus memandang Tuhan, mencari Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Terus kita berseru kepada Dia. Ya, saudara-saudaraku yang kasih. Dan dikatakan ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukan adalah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dengan jalanmu, dan rancanganku dan dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dari salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur dan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakannya apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Kita lihat di sini. Jalan Tuhan walaupun berbeda dengan jalan kita, tapi kalau terus kita ada di dalam jalan Tuhan, ya, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, firman Allah katakan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, Dia akan membuat kita berlimpah-limpah dengan sukacita. Dia akan membuat kita menikmati berkat-berkatnya. Karena firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita melihat lagi Mazmur pasal yang ke-37. Kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia, dan Ia akan bertindak. Di dalam kita memandang kepada Tuhan, kita terus menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada Dia. Kita percaya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat Dia akan bertindak. Dia akan membuat kita terus berlimpah-limpah di dalam sukacita dan menikmati semua ya perbuatan-perbuatan Tuhan.
Kita melihat orang-orang yang senantiasa memfokuskan, memusatkan dirinya kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana sukacitanya berlimpah-limpah dan menikmati janji Tuhan. Kita melihat Elisa, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ketika dia menghadapi tantangan, Raja Aram mengepung dia. Dua Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan 17. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaknya gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Kita melihat di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana Elisa senantiasa memandang kepada Tuhan. Walaupun dia menghadapi tantangan bagaimana ya dia dikepung, dikejar oleh Raja Aram dan semua tentaranya ingin membunuh dia. Tetapi dia melihat ya ada Tuhan yang senantiasa di depannya. Seperti Raja Daud, dia memandang kepada Tuhan yang senantiasa ada di depannya, sebelah kanannya, yang selalu menyertai sehingga dia tidak goyah. Di sini kita melihat Elisa, dia tidak takut karena dia melihat Tuhan hadir, membuat dia penuh dengan sukacita, menikmati janji Tuhan. Dan kita melihat saudara-saudaraku yang kekasih, ya, sehingga mereka tidak takut lagi walaupun bujangnya sempat pagi hari membuka jendela, dia melihat, ya, dia berkata celaka karena kita dikepung oleh tentara Aram. Tetapi Elisa berkata ada tentara Allah, ya, ada kuda berapi, ya, yang mengelilingi lebih banyak, ya, yang akan membela, yang akan memberikan kemenangan. Kita melihat juga Bapak Ibu mengenai Abraham. Ya. Abraham juga dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya. Ketika Abraham disuruh pergi keluar dari keluarganya untuk ke tempat yang Tuhan suruh, dia melakukannya. Kita melihat Kejadian pasal yang ke-15. Ya. Dari ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kalau kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-12, bagaimana Abraham itu pergi dari negerinya, dari keluarganya ke negeri yang akan ditunjuk oleh Tuhan. Ya, tetapi dia menuruti jalan Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan. Kita melihat Kejadian pasal 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkannya hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran karena Abraham percaya, ya, kepada Tuhan yang menyertai dia. Walaupun, ya, dia melihat bahwa, ya, istrinya mandul, usia sudah lanjut, tetapi dia percaya, ya, firman Tuhan. Dia tetap memandang kepada Tuhan, ya. Di mana janji Tuhan dia akan keturunannya seperti bintang-bintang, ya, seperti pasir di laut, begitu banyaknya. Tetapi kalau melihat keadaan saudara-saudaraku, bisa saja dia goyah karena istrinya mandul, tidak punya anak, tetapi karena dia memandang ada Tuhan,
ya, di depannya dia tidak goyah, ya, dia bersorak-sorai, dia menikmati semua janji Tuhan. Ada satu peristiwa juga di dalam perjanjian baru, ya, murid-murid Yesus. Kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-14, bagaimana ketika mereka sedang mengalami, ya, tantangan, ya, angin ribut, mereka juga takut. Tetapi ketika mereka memandang kepada Tuhan, ya, mengikuti segala perintah Tuhan, mereka melihat, mereka bersorak-sorai, mereka menikmati janji Tuhan itu. Matius pasal yang ke-14, di situ cerita tentang, ya, bagaimana Petrus berjalan di atas air, ya. Kita baca dari ayat yang ke-26, ketika murid-murid itu melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Seringkali bukankah kita juga kadang-kadang ketika kita menghadapi sakit penyakit, ketika kita menghadapi tantangan yang begitu berat, ketika menghadapi kekurangan, ketika menghadapi, ya, kesulitan, bukankah seringkali kita juga panik, ya? Tetapi kita lihat ayat 27, segeralah Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Perhatikan ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita lihat sungguh luar biasa. Waktu dia memandang kepada Tuhan, waktu dia mengikuti jalannya Tuhan, perintahnya Tuhan, dia bersorak-sorai, dia menikmati janji Tuhan. Berjalan di atas air, saudara-saudara yang kasih. Tadinya mengalami ketakutan, tapi kita lihat ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulailah tenggelam. Lalu berteriaklah, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, kata, "Sungguhnya engkau anak Allah." Kalau kita tidak memandang Tuhan, pasti kita goyah seperti Petrus ini. Dia tenggelam kalau dia hanya, ya, memperhatikan. Coba saudara lihat, saudara, ya, seperti barang kecil ini, saudara-saudara. Tentu kalau kita fokus kepada, ya, kertas ini, Bapak Ibu yang besar ada di ruangan ini kalah dengan kertas ini karena saya fokus ini. Begitu juga kalau kita senantiasa hanya melihat kepada permasalahan kita yang besar, ketakutan, kecemasan yang kita hadapi, kesulitan, sakit penyakit, kekurangan, kita juga gentar, saudara. Kadang kita tidak melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang hadir, Tuhan yang dapat melakukan, yang saya katakan dia adalah maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu. Seringkali kita mengabaikan itu, saudara-saudaraku. Sebab itu firman Tuhan saya tidak panjangkan, biarlah seperti Raja Daud, kita senantiasa terus-menerus memandang kepada Tuhan, ya, supaya kita tidak goyah, ya, kita senantiasa menikmati, ya, janji-janji Tuhan, dilimpahi dengan sorak-sorai, karena kita terus memfokuskan diri kita kepada Tuhan dan tetap ada di dalam jalan Tuhan yang tidak akan tentu membawa kita kepada kebinasaan, tetapi kepada kehidupan. Tuhan memberkati kita. Mari berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu lagu, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bapa kau
terus memandang kepada Tuhan. Taruhlah harapan kita hanya kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham, saudara, engkau lihat bintang-bintang itu. Bisakah engkau menghitung? Saudara, begitulah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan kepada orang yang selalu memandang kepada Tuhan. Jika kita tidak bisa menghitung banyaknya bintang itu, saudara, begitulah besar berkat-berkat Allah disiapkan kepada kita, sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Dahsyat bukan? Sebab itu, pandanglah Tuhan. Hari-hari kita ini, mungkin kita menghadapi hari-hari yang kelam. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, hitung bintang itu. Ada berkat besar Tuhan siapkan buat gereja Tuhan. Cari Tuhan selama ia bisa ditemui. Dekatlah kepada Tuhan, maka dia akan mendekat kepada kita. Oh, haleluya. Terlalu agung Tuhan itu. Terlalu mulia Tuhan itu. Tetapi betapa mulianya dan agungnya Tuhan, Dia tetap memperhatikan umatnya. Dia ada, Dia bersama kita hari ini. Mata ini tidak melihat Dia, karena Dia adalah Roh yang dahsyat. Bujang dari Nabi Elisa, dia melihat ada tentara Tuhan yang lebih besar, lebih banyak daripada tentara-tentara yang melawan dia. Tuhan menyertai kita, saudara. Roh Tuhan selalu ada melindungi dan menjaga kita. Tuhan terus perintahkan tentara-tentaranya untuk menjaga kita. Sebab itu, pandanglah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan sudah siapkan segala-galanya. Jangan menjadi kecewa. Jangan menjadi putus asa kalau kekelaman itu datang. Ingat, ada bintang yang banyak itu. Ada berkat yang dahsyat yang Tuhan sudah siapkan di depan kita. Mengalirlah. Bagi kami Tuhan, suasana surga bagi kami saat ini. Biar lewat ibadah ini Tuhan, kami boleh mengalami kuasa
Firman-Mu memberikan kekuatan kembali kepada kami setelah hari-hari yang kami lewati. Ada kekelaman, ada beban, ada tekanan, tapi hari ini Tuhan, Engkau sudah mengenyangkan, memuaskan, memulihkan, haleluya, kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh kuat lagi untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu di hari-hari ke depan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab itu kami bersyukur kalau hari ini kami ada di dalam bait-Mu. Kami menikmati Tuhan, menikmati firman-Mu, dan kami menikmati kuasa-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan yang mendengar firman-Mu hari ini. Semua dikuatkan, semua dibebaskan, semua disembuhkan, semua menggapai, mengalami sukacita yang daripada Engkau. Betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Itu yang akan Engkau nyatakan kepada kami. Begitu besar dan banyaknya bintang-bintang Tuhan. Dan kami imani Tuhan, begitu juga berkat-berkat Tuhan yang sedang Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga akhirnya mulut kami ini akan terus memuliakan Engkau. Mulut kami ini Tuhan akan terus mengagungkan Engkau. Haleluya, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berita ini. Dan berkati pelayanannya Tuhan di GPDI Cibubur saat ini. Jaga perjalanannya, lindungi, tibakan dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan membawa persembahan. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan ini boleh berkenan pada Tuhan. Terimalah segala persembahan kami, kuduskan tangan hati kami, supaya apa yang kami bawa Tuhan, Tuhan akan memberkati. Semua yang terkumpul boleh bermanfaat untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Urapi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku. Penghujung ibadah ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan hadir dan Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau bersehati berdoa buat bangsa kami. Biarlah bangsa kami dikasihi oleh Tuhan. Bangsa ini boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang punya toleransi yang tinggi. Umat-umat Tuhan boleh menjadi terang
di tengah bangsa ini. Kau juga berkati pemimpin kami Tuhan, pimpinan pusat sampai ke daerah-daerah. Kedudukan mereka, pangkat mereka pakai bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membangun negeri ini Tuhan. Bahkan negeri ini akan menghadapi pemilu. Tuhan tolong. Biarlah Tuhan orang-orang yang mengajukan diri untuk dipilih oleh rakyat ini Tuhan. Biarlah mereka benar-benar menjadi orang yang tulus untuk mengabdi. Haleluya. Pakai orang-orang ini Tuhan untuk membangun negeri kami. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Haleluya. Sebab itu kami umat-umat-Mu Tuhan tetap menaruh harap kepada Engkau, dan Tuhan akan menetapkan orang yang berkenan dan pantas untuk memimpin negeri kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berikan keamanan di mana daerah-daerah, tempat-tempat kami tinggal Tuhan. Sehingga kami boleh tinggal dengan nyaman, kami tinggal dapat beribadah dengan bebas kepada Engkau. Pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada selalu diberkati Tuhan. Kami disehatkan, kami dicukupkan, kami diberikan sukacita, dan segala pekerjaan dibuat berhasil. Halaukan segala sakit penyakit, halaukan bahaya, halaukan kecelakaan. Sepanjang minggu yang akan kami jalani lagi Tuhan. Ada yang bekerja di luar rumah, mereka harus mengadakan perjalanan, jaga mereka. Haleluya, bapak-bapak yang mencari nafkah diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Haleluya, ibu-ibu yang bekerja diberkati. Bahkan yang bekerja di rumah mendampingi suami, menjaga anak-anak diberkati. Sehingga keluhan-keluhan tidak keluar dari mulut kami Tuhan. Sepanjang minggu ini ada ucapan syukur. Anak-anak yang sekolah Tuhan berkati. Pemuda-pemuda remaja yang ada Tuhan berkati. Mereka yang bekerja juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, persembahan umat-Mu Tuhan yang mereka bawa, yang memberikan milik Tuhan, semua korban-korban mereka diberkati Tuhan. Haleluya. Sepanjang minggu ini kami akan beribadah di hari-hari yang sudah ditentukan. Biarlah hari-hari itu menjadi hari-hari istimewa. Kami boleh datang berkumpul beribadah kepada Engkau Tuhan. Selama waktu masih ada dan Tuhan beri kami kesempatan. Ada rekan-rekan kami yang tidak hadir pada hari ini Tuhan. Tolong mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tetap melawati mereka. Terima kasih Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bekerja hari ini, bahkan yang sudah menyiapkan tempat ini, diberkati Tuhan. Kami yang beribadah, diberkati Tuhan. Dan sekarang kami akan pulang tinggalkan tempat ini Tuhan. Menjaga dan melindungi kami. Singkirkan semua gangguan dan bahaya, kami boleh tiba dengan selamat di rumah, membawa sukacita sorgawi dalam keluarga kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pertemukan kami di waktu-waktu mendatang. Kami berkumpul lagi. Datang menyembah, memuji, belajar, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami akan menyelesaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa,
Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, damai Tuhan menyertai saudara. Amin.